Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Caroline Numbantobing. Kali ini saya akan membahas mengenai materi logika matematika yaitu deduksi alami. Selamat menonton. Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar deduksi alami logika matematika. Yang pertama yaitu ada pengertian. Deduksi alami adalah suatu metode berpikir logis yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari premis-premis yang diberikan secara langsung. Metode ini mendasarkan diri pada hukum-hukum logika seperti hukum modus ponens, tollens, dan silogisme untuk mencapai kesimpulan yang sesuai dengan informasi. Pembuktian ini dilakukan secara bertahap, langkah demi langkah sampai diperoleh formula yang sama dengan kesimpulan argumentasi. Jika diperoleh formula yang berlawanan atau negasi dari kesimpulan, maka argumentasi tidak valid. Jika tidak ditemukan formula yang sama atau berlawanan, maka tidak dapat ditentukan validitasnya. Aturan inferensi. Yang pertama ada modus ponens. Seperti kita ketahui ya teman-teman, kita harus mengetahui aturan ponens, yaitu jika A terjadi, maka B juga terjadi. Kita lihat contohnya, jika nilai matematika putri nilai 100, maka ibu membelikan sepeda. Nilai matematika putri 100. Jadi kesimpulannya itu adalah putri dibelikan sepeda oleh ibu. Kita lihat rumus matematikanya yaitu P implikasi Q. Pernyataannya itu adalah P yaitu nilai matematika putri 100. Kesimpulannya itu adalah Q, yaitu putri dibelikan sepeda oleh ibu. Yang kedua adalah konjungsi, yaitu sama dengan dan. Kita lihat contohnya teman-teman. 5 adalah bilangan prima. 5 adalah bilangan ganjil, premis kedua. Yang itu kesimpulannya adalah 5 adalah bilangan prima dan bilangan ganjil. Nah, kita harus mengetahui dulu ya teman-teman aturan konjungsi, yaitu kedua pernyataan atau kedua premis harus bernilai benar. Kita lihat rumus matematikanya, yaitu P dan Q. Q-nya di bawah ya. Jadi kesimpulannya itu adalah P konjungsi Q. Yang ketiga adalah modus tollens. Nah, seperti kita ketahui ya teman-teman, modus tollens ini sama seperti tadi modus ponens. Tapi bedanya, jika B tidak terjadi, maka A juga tidak terjadi. Kita lihat contohnya. Jika ayah libur kerja, maka ayah mencuci mobil. Ayah tidak mencuci mobil. Jadi kesimpulannya itu adalah ayah tidak libur kerja. Kita lihat rumus matematikanya, yaitu P implikasi Q. Nah, kita menggunakan rumus aturan tollens, yaitu negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Yang ketiga yaitu adalah silogisme hipotetis. Nah, seperti kita ketahui, aturan silogisme itu adalah premis mayor dan premis minor. Nah, kita lihat contohnya ya teman-teman. Jika hewan bernapas dengan paru-paru, maka hewan tersebut mamalia. Dan jika hewan tersebut mamalia, maka ia memiliki jantung 4 ruang. Nah, kesimpulannya yaitu jika hewan bernapas dengan paru-paru, maka ia juga memiliki jantung 4 ruang. Kita lihat rumus matematikanya itu adalah premis pertama yaitu P implikasi Q dan premis mayor yaitu teman-teman, dan kedua premis minor adalah Q implikasi R. Nah, jadi kesimpulannya kita ambil dari P dan R, yaitu P implikasi R. Kita lanjut. Yang kelima adalah silogisme disjuntif. Nah, disjuntif itu berarti atau kan, teman-teman. Jadi kita menggunakan rumus atau. Nah, kita lihat contohnya. Saya makan nasi goreng atau saya makan mie goreng. Nah, pernyataannya, saya tidak makan nasi goreng. Kesimpulannya yaitu adalah saya makan mie goreng. Kita lihat rumus matematikanya itu P disjungsi Q. Nah,
kalau kita tahu aturannya disjungsi ini, jika salah satu benar, maka hasilnya juga tetap benar. Nah, kita lihat nih, pernyataannya, yaitu negasi P. Nah, kesimpulannya adalah Q. Nah, negasi P kan tadi, nah seperti kita ketahui juga disjungsi, jika salah satu benar, tetap benar. Jadi salah satu pun apapun kegiatan kita lakukan itu akan tetap benar. Dan tidak apa-apa juga kita dilakukan salah satu. Yang kelima adalah dilema konstruktif. Jika hari ini hujan, maka saya tetap di rumah. Dan jika cerah, maka saya pergi ke mall. Pernyataannya adalah jika hari ini hujan atau cerah, maka kesimpulannya adalah maka saya tinggal di rumah atau saya pergi ke mall. Nah, kita lihat nih untuk rumus matematikanya, yaitu ada dua pernyataan atau dua premis ya teman-teman, yaitu P1 implikasi P2 dan Q1 implikasi Q2. Kita samakan nih jenisnya. Kayak yang pertama kan P1 dengan Q1 itu sama jenisnya, jadi kita implikasikan untuk sebagai pernyataannya. Dan kesimpulannya yaitu adalah berarti sisanya yaitu P2 implikasi Q2 karena sejenis ya teman-teman. Jadi kita jelas nih. Pertama, kalau untuk dilema konstruktif ini kita sesuaikan aja nanti pernyataannya, kayak misalnya nanti kalau hujan ya udah berarti kita tinggal di rumah, atau saya cerah ya udah berarti kita pergi ke mall. Kita bisa melakukan kegiatannya itu tergantung kondisi yang terjadi ke depannya ya teman-teman, kita sesuaikan saja. Yang keenam adalah penambahan atau ADD. Kita lihat contohnya teman-teman, kakak sedang belajar, kakak sedang menonton. Nah, itu untuk premis keduanya. Kesimpulannya adalah kakak sedang belajar atau kakak sedang menonton, atau untuk yang kedua, kesimpulan kedua, kakak sedang menonton atau kakak sedang belajar. Nah, kita lihat nih rumusnya P. Untuk kesimpulannya adalah P disjungsi Q atau Q, yaitu diambil dari Q disjungsi P. Nah, kita ini sebenarnya cuma membolak-balikan aja pernyataan dari premis tersebut. Terserah, bebas. Kita bolak-balik aja, hasilnya juga untuk kesimpulannya bebas. Kita bisa memilih salah satunya, kakak sedang belajar atau kakak sedang menonton. Kita bisa lakukan salah satunya. Nah, yang ketujuh adalah simplifikasi atau SIM. Putri belajar dengan tekun dan Putri belajar dengan giat. Nah, kesimpulannya adalah Putri belajar dengan tekun atau Putri belajar dengan giat. Tadi ini sama dengan tadi apa disjungtif itu ya teman-teman. Kita konjungsi, maaf salah teman-teman. Kita lihat pernyataannya. Tadi itu seperti P konjungsi Q, kesimpulannya P, atau P konjungsi Q, kesimpulannya Q. Kita bisa ngambil salah satu kesimpulan saja teman-teman dari pernyataan premis tersebut, kedua premis tersebut. Kita masuk ke contoh. Kali ini saya akan menggunakan ponens, aturan ponens, modus ponens. Yang pertama yaitu jika nilai mahasiswa pada semester ini mendapatkan nilai A pada rata-rata setiap matkul, maka mendapatkan IPK di atas 3,5. IPK yang di atas 3,5 maka mendapatkan predikat kelulusan cum laude. Ranti mendapatkan nilai A pada semua matkul. Jika mahasiswa mendapatkan banyak nilai D pada setiap matkul, maka mahasiswa yang akan tidak lulus. Rina mendapatkan predikat kelulusan cum laude. Berarti kan secara kita lihat untuk premisnya, kita bikin premis per apanya biar lebih gampang teman-teman. P yaitu Ranti mendapatkan nilai A pada semua matkul. Q-nya Ranti mendapatkan IPK 4,0. Tadi kan nggak ada di pernyataan tersebut tadi Ranti mendapatkan IPK 4,0 karena tadi kan syarat untuk mendapatkan nilai cum laude itu rata-rata harus ada nilai A-nya, kebanyakan ya. Jadi, karena kebetulan Ranti mendapatkan nilai A pada semua matkul, seperti kita ketahui sih, aturan dari kampus itu kalau biasanya untuk mendapatkan IPK 4,00 itu pasti semua nilainya A, plus atau A aja.
yaitu Ranti mendapatkan predikat cum laude sesuai dengan pernyataan tersebut tadi. Jika IPK di atas 3,55, maka dia mendapatkan predikat cum laude. Karena Ranti mendapatkan IPK 4,00, maka dia mendapatkan predikat cum laude. Kita masuk ke dalam rumus matematikanya, yaitu P implikasi Q, yaitu pada pernyataan jika nilai mahasiswa pada semester ini mendapatkan nilai A pada rata-rata setiap makul, maka IPK di atas 3,5. Nah, itu untuk P implikasi Q. Nah, selanjutnya adalah Q implikasi R, yaitu IPK yang di atas 3,5, maka mendapatkan predikat kelulusan cum laude. Nah, itu. Untuk P-nya, yaitu sesuai dengan pernyataannya, itu adalah Ranti mendapatkan nilai A pada semua matkul. Nah, kita bikin negasinya ya teman-teman, supaya ada perbandingan. Nah, jika kalau misalnya nilainya semua tidak ada yang A, kita lihat, kita perbandingkan, oke? Yaitu negasi P implikasi negasi R, yaitu adalah jika mahasiswa mendapatkan banyak nilai D pada setiap matkul, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus. Itu sebagai perbandingan aja ya teman-teman. Nah, kita ambil kesimpulannya nih dari semua pernyataan tersebut adalah P implikasi Q, atau jika P maka Q, P jika Q, P maka Q. Dan Q implikasi R, atau jika Q maka R, Q jika R maka R, maka Q maka R. Itu maksudnya teman-teman. Nah, kita bikin pernyataannya yaitu P implikasi Q, yaitu jika Ranti mendapatkan nilai A pada semua matkul, maka Ranti mendapatkan IPK 4,00. Nah, sesuai dengan tadi yang saya bilang, ketika nilai A semua, pasti setiap kampus akan menerapkan 4,00 sesuai dengan premis yang di atas. Selanjutnya adalah Q implikasi R, yaitu Ranti mendapatkan IPK 4,00, maka Ranti mendapatkan predikat cum laude. Itu memenuhi syarat sesuai dengan pernyataan tadi yang di atas ya teman-teman. Nah, karena semua kesimpulannya memenuhi syarat, maka ini dinyatakan valid ya teman-teman. Pernyataan ini berarti contoh nomor 1, aturan Ponens, modus Ponens itu bersifat valid. Selanjutnya yaitu ada contoh yang kedua, yaitu isinya orang berhak memilih presiden wajib berusia 17 tahun ke atas dan memiliki KTP. Orang yang tidak diperbolehkan ikut memilih presiden di bawah 17 tahun. Dengan demikian, orang yang tidak berhak memilih presiden belum berusia 17 tahun dan belum mempunyai KTP. Kita bikin ke dalam rumus simboliknya, yaitu P sebagai berusia 17 tahun ke atas, memiliki KTP sebagai Q, orang berhak memilih presiden itu sebagai R, berusia di bawah 17 tahun sebagai S. Kita bikin menjadi premisnya. Premis 1 yaitu P konjungsi Q implikasi R. Premis 2 S implikasi negasi S dan negasi R. Premis yang ketiga, S implikasi negasi P disjungsi negasi Q. Kita bikin dalam bentuk penalaran logis. P konjungsi Q negasi R, yaitu orang berhak memilih presiden wajib berusia 17 tahun ke atas dan memiliki KTP. S implikasi negasi R, yaitu orang yang tidak diperbolehkan ikut memilih presiden di bawah 17 tahun. Dan selanjutnya, S implikasi negasi P disjungsi negasi Q, yaitu dengan demikian orang yang tidak berhak memilih presiden belum berusia 17 tahun dan belum mempunyai KTP. Nah, kita buat dari premis yang kedua, yaitu negasi R. Dan yang kedua yaitu P konjungsi Q implikasi R. Negasi R benar jika negasi P
konjungsi ki. Negasi R benar, maka negasi P konjungsi ki. Negasi P konjungsi ki setara dengan negasi P konjungsi negasi ki. Kita gabungkan menjadi S implikasi negasi R implikasi negasi P disjungsi negasi ki. Maka melalui silogisme hipotesis, jadi S implikasi negasi P disjungsi negasi ki, dan kesimpulannya valid karena mengikuti aturan inferensi silogisme hipotesis. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu deduksi alami adalah kesimpulan yang ditarik dari serangkaian premis menggunakan aturan inferensi atau bukan aksioma yang meniru cara penalaran logis yang intuitif dan biasa. Dalam sistem ini, sebuah kesimpulan dianggap benar jika dapat dibuktikan secara langkah demi langkah dari premis awal hingga mencapai hasil akhir. Nah, sekian dari hasil materi mengenai deduksi alami saya. Terima kasih. Nah, gimana nih teman-teman materinya mengenai materi deduksi alami logika matematika? Semoga teman-teman dapat memahami materi yang aku jelasin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang saya ucapkan. Terima kasih teman-teman telah menonton.